Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Naja, kembali lagi di channel kita kali ini. Udah lama kali kita nggak ngupload video ya, mereaction video-video dari negara plus 62 ini. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita masuk ke video untuk melihat keadaan negara plus 62 kita. Langsung saja. Kenapa sih rajin banget ke masjid? Oke, biasanya orang rajin begitu ya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oh, 3 kata: beribadah, pahala, nasi Garuda. Jadi dia pertama beribadah, kemudian pahala, kemudian nasi Garuda. Jadi kan ada ini poin yang ketiga nih yang paling utama nih kayaknya, nasi Garuda. Bang, info masjid tuh langsung di searching ya guys, langsung di searching, langsung info masjid. Nah, akhirnya setelah sekian lama LDRan, suami pulang mudik kampung halaman. Oh, ini Korea Indonesia. Kangen nih pasti ya kan. Udah lama nggak pulang. Sekali pulangnya kita tengok. Cicanggu ya. Cicanggu udah beristri nampaknya ya. Nggak tahu kita. Ini kelakuan ini nih para wanita Indonesia yang halu ya. Ini nggak heran ya, speknya kayak gini ya. Awal aku bilang alhamdulillah, pasti jauh yang muncul, astagfirullah. Ya, ini efek menghalu ya. Ya, semoga yang buat semoga mendapatkan spek seperti cincang, Bu. Ya. Buat kalian yang Bos BPJS mengaku bayar tagihan gagal ginjal sebanyak 11 triliun. Sorot suntik lele. Apa hubungan sama lele, guys? Lele suka makan lele, hati-hati nih. Jadi BPJS tuh baru mengumumkan nih kalau mereka tuh membayar tagihan untuk kasus atau pasien gagal ginjal sebanyak 11 triliun. Dan dari sekian banyak kasus gagal ginjal, ikan lele ikut berkontribusi nih sebagai penyebab dari munculnya kasus gagal ginjal itu. Ikan lele bisa menyebabkan gagal ginjal. Gimana yang hobi makan pecel lele? Aku yang hobi makan pecel lele kayak mana guys ya? Kenapa ya? Sendiri. Kira-kira kenapa tuh kok bisa ikan lele berkontribusi terhadap penyebab dari gagal ginjal? Jadi Kementerian Pertanian itu menemukan hampir 100% ikan lele itu sudah diinjeksikan atau disuntikan dengan obat-obatan antibiotik. Untuk antibiotik yang banyak digunakan untuk ikan lele itu adalah yang oksitetrasiklin dan kloramfenikol. Nah, residu dari antibiotik pada ikan lele tadi itu punya potensi menyebabkan masalah serius pada manusia. Jadi kalau kalian masih mau nggak nih makan ikan lele? Ya, hati-hati ya buat kalian yang suka makan lele yang berlebihan, terutama penggemar pecel lele. Termasuk aku, cuy. Wow, baru tahu. Aku pernah nyuruh lewat begitu, kok nggak digubris. Mungkin beda orang. Ya, mungkin Anda kurang menarik. Please info merek sepeda motornya.
Ngilain fokusnya di keretanya, bukan di fotonya. Uang lama. Efek duit baru tak ada. Uang lama jadi solusinya. Buat kalian yang susah dapatkan uang baru ya, solusinya. Memang sekarang untuk cari uang baru tuh susah kali cuy. Harus ngantri. Pertama harus daftar dulu di Pintar BI. Wah, itu selalu full guys, selalu full. Aku kemarin mau daftar aja nggak bisa masuk situsnya, full kali. Jadi ini solusi ya, solusi buat kita yang nggak mau ribet, ngambil pusing ngantri-ngantri untuk dapatkan uang baru. Ini dia. Cuci pakai mesin cuci sih. Pertanyaannya apa nggak hancur uangnya gitu ya? Kalau hancur nggak rugi nih, rugi 2 kali. Nggak dapat uang baru, uang kita rusak. Yang belum tahu pencucian uang, ya ini contohnya. Ini yang disebut namanya cuci uang ya. Jadi buat para kita yang belum cuci uang, ini lah contoh cuci uang yang betul nih, yang sesuai dengan SOP. Masuk ke terowongan guys. Oh, aduh. Sopir truk sampah memperlihatkan kondisi tumpukan sampah yang menggunung di TPA Jalupang, Karawang. Jalan akuat. Wangi ki wangi ya. Macam gunung ya. Mantap. Info kalau makanan jatuh di situ terus belum 5 menit udah kotor belum. Aduh, apa mesti nanya makanan? Kita kalau di situ aja mungkin untuk makan pun mungkin udah nggak selera lagi guys, ini baunya masih nyengat kali itu. Malah nanya mau makan di situ jatuh 5 menit apa belum? Jangan ke 5 menit, 1 detik udah nggak bisa lagi dimakan. Fix. Veloxi biasa, Veloxity biasa, Veloxity Pro, Veloxity Pro Max. Udah macam kayak iPhone aja ya. Ada Pro, ada Pro Max. Wah. Terakhir Veloxity Pro Max parah, mentok dunia akhirat. Udah siap-siap ya. Lama kali. Top muak. Ternyata ada di pas semua juga sama Velocity. Ya, dimana selalu muncul beberapa hari ini Velocity, bukber Velocity, semua Velocity. Indonesia sekarang lagi demam Velocity. Kalau kalian ikut juga nggak guys? Tenggelamnya kapal Bandwick Snow, tenggelamnya kapal Ladusi. Demikianlah atasan. Mereka hanya ingat kesalahan karyawan, walaupun kecil. Dan mereka lupa kekejamannya sendiri kepada karyawan, padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam? Ini curhat karyawan sama perusahaannya, sama bosnya, tempat dia kerja. Bukankah kau yang telah berjanji untuk pasang badan memperjuangkan kesejahteraan ketika kebijakan dipermainkan? Ketika itu kau janjikan kemerdekaan hidup di depan halayak ramai dan meyakinkan hari bahagia itu akan datang, apapun resikonya. Tapi kemudian kau berpaling demi harta, martabat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Kau terbang di atas awan. Kau sendiri yang bilang padaku, tak usah ragu, tak usah risau. Ini tak akan lama dan biarkan menjadi urusanku. Hampir saya mati menanggung angsuran Pak Bos. 3 bulan lamanya saya tergeletak, termenung dalam kabin. Hingga biasa lupa timbang kosong.
Siapakah di antara kita yang kejam? Saya kirimkan puisi-puisi meratap menghinakan diri memohon dikasihani. Tiba-tiba saja kau balas puisi itu dengan suatu balasan yang tak tersuruh diitik tak termakan di ayam. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang laki-laki ngobrol janji. Keren kata-katanya ya. Curhatan para kamu. Kata-katamu terlalu benar sehingga posisimu sedang diincar akhir deh. Ya, inilah apa namanya, risiko jadi karyawan kayak gini. Curhat salah, nggak curhat jadi beban sendiri ya. Nah, hati-hatilah ya. Wah, udah curhat, siap-siap tunggu waktu, tunggu tanggal mainnya aja. HRD siap meluncur. Bangunkan aku dari tidur panjang. Dulu aku menangis meminta baju lebaran kepada ayah. Sekarang aku baru sadar mengapa ayah memberiku baju 2 hari sebelum lebaran. Aku sadarkan aku dari mimpi tentang. Sekarang aku paham dengan kata-kata iya, kita beli besok ya. Bukannya besok setelah hari ini, tapi besok kalau kita punya uang. Ya, ini buat para ayah ya. Tambah semangat, selamat berjuang, semoga sukses. Semoga perjuangan kalian itu berbuah hasil yang baik. Dan mungkin ini berlaku hanya buat kalangan bawah ya. Dan kalau untuk kalangan atas ya mungkin nggak merasakan lah kan yang pernah di posisi ini.